Jadi gini Mas, saya ada suatu teori yang sesuai pengalaman saya. Makin lentur burung, maka dia akan setut atasnya makin panjang, makin licin, makin enak. Yang benar adalah menggunakan berdasarkan fenotip dan genetiknya. Jadi nggak bisa fenotip aja Mas. Karena kalau fenotip aja kita cuma berbicara cuma kemampuan tok. Kemauannya, mentalitinya, dan lain-lain yang nggak bisa kita raba itu. Bicara soal genetik ya kok, kan dalam persilangan itu kan ada rekayasa genetik ya. Ya. Itu apakah semua burung bisa direkayasa genetik Ini di pertanyaan pengentalan gen? Bicara soal genetik ya kok, kan dalam persilangan itu kan ada rekayasa genetik ya. Ya. Itu apakah semua burung bisa direkayasa genetik Ini di pengentalan gen? Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya UNN Bahron di channel Merpati Bahron Official. Kali ini saya didampingi salah satu konten kreator ikonnya Temanggung. Di sebelah kanan saya John Pepi dari channel apa? MKT Channel kok. MKT Channel. Di sebelah kiri saya ada Arif dari channel apa? Maaf 07 Channel. Mas, mantap. Dan di samping kanan saya persis ada Mas Bayu dari Temanggung. Ini Mas Bayu ini peternaknya Carlos ya. Jadi sengaja datang ke sini main-main ya. Mas Bayu ini saya kaget juga ya. Ternyata burung yang saya pantau pas di Garuda Yaksa itu ternyata si Carlos itu. Nah, Mas Bayu ini ada di lapangan tapi ndak aru-aru sama saya. Katanya malu soalnya kok. Nah, emang waktu itu nggak pakai baju apa? Ya jadi nggak usah malu-malu teman-teman, saya juga orang biasa ya, jadi panggil aja nggak apa-apa, santai aja sama saya. Nah ini Mas Bayu, makasih udah main ke kandang Bahron di Tegal. Nah Mas Bayu ini saya salut ya, dengan burung lelangan ya, iya, dengan burung lelangan kok bisa membidik tepat banget sampai ngeluarin Carlos itu gimana ceritanya bisa membidik di lelangan pas gitu, itu gimana? Pertama itu kan saya join lelangan Bahron udah lama kok. Udah lama. Sambil mantau-mantau lah ceritanya. Ya ceritanya waktu betina ibunya Carlos itu kok ada feeling saya suka lah gitu. Terus saya ikut aja. Berarti feelingnya hebat nih. Sebenarnya itu pun bukan. Ya, saya yang pengen tahu lagi ya, apa sih yang menjadikan keputusan untuk memilih atau membeli burung dari lelangan di grup lelang Bahron Jaya itu, keputusannya apa? Pertimbangannya apa? Yang menjadi dasar pertimbangan itu apa aja? Ya mungkin pertama waktu itu terjangkau kok, harganya. Harganya terjangkau, terus kualitasnya juga udah bagus kok. Gitu. Bagus. Kan di Temanggung juga udah ada seperti punya Mas Adil, itu kan udah banyak ya yang juaraan ya. Jadi intinya Mas Bayu percaya ya saya ya. Terus setelah beli nih ya, setelah beli itu kan beli lewat foto sama video ya. Waktu itu lelangnya ternyata saya buka-buka lagi itu 3 juta ya Mas ya. Iya betul. Itu OB-nya masih ingat nggak berapa? Ada lupa kok. OB-nya kayaknya 1 jutaan ya kayaknya ya. Kayaknya sekitar segitu. Dan gimana setelah Mas Bayu kan cuma lihat foto ya sama prediksi saya ya. Nah
setelah burung sampai itu terus dipegang itu gimana? Ya sesuai sama yang di lelangan kok. Kan ada fenotipnya itu ya. Iya. Menurut saya udah pas seperti yang di lelangan. Kebetulan soal prediksi pun tepat banget. Prediksinya saya sampai lihat lagi prediksinya apa, kan saya nggak mungkin hafal ya. Jadi prediksinya saya nulis setut satunya anteng, 2-3-nya baru nembak ya. Nah itu kan betina, dan setelah dianakin hasilnya gimana? Kuat ke induk betinanya. Jadi betina. Seperti yang prediksi betina saya itu. Iya, itu modelnya. Gitu. Nah terus Mas John Pepi gantian ada yang mau ditanyain apa? Ini sama-sama jadi ini nih host nih. Ya. Pertama saya belum mau nanya ya. Cuman kemarin itu sebenarnya sempat kaget juga kok. Kagetnya apa? Waktu event Gabe saya ini 500 itu saya nggak tahu kalau yang Gabe juara 6 itu Mas Keli yang jokinya kan namanya Mas Keli. Nggak tahu soalnya jersey-nya baru. Begitu saya sih foto-foto, itu ternyata yang dapat juara 6 itu dari tim Mas Bayu, yang nama timnya apa Mas? Family. Aslinya timnya kan apa Mas? Katulistiwa terus gabung sama Mas Keli. Sama Mas Keli. Dan waktu itu saya juga ketemu sama siapa? Kohyun itu yang juara 2 Merdeka itu ada Katase, ada indukan dari Kohyun. Tapi waktu saya ke Minato memang mampir ke tempat dia juara 2 itu Fendi. Di sana pas ada pemadaman kok. Jadi saya belum sempat liputan. Kalau kesini percuma Mas, tapi nanti ada pemadaman. Ya kaget lagi kemarin kok. Yang Mas Bayu ngomong sama Mas Kuli, hubungi saya sama Mas Ari. Mas, liputan apa? Ada Mega Transfer Mega. Kalau setahu saya kan Mega itu lebih dari 50 ya, lebih dari 50 juta. Begitu ke sana, ulik-ulik ternyata yang namanya Carlos itu yang juara 6 di Garuda Yaksa itu di top cover ke tim Family Permata Tobago Mas Bowo. Saya kaget lagi kok waktu Mas Bayu bilang ini indukannya dari Kohyun. Kok dari Kohyun? Ijo meneh. Sebentar Mas, kalau dari Kohyun biasanya ada itunya, sertifikatnya. Terus dikeluarin. Oh benar, ternyata dari Kohyun. Habis itu bilang Mas Bayu ini bukan cuma sekali Mas, sudah 2 kali ya Mas Bayu. Iya. 2 kali, tapi yang itu mati. Itu pertama ngambil yang mati itu apa ya indukannya ini tuh Mas Bayu? Yang langsung induknya Carlos. Langsung indukan Carlos ini. Terus ngambil lagi yang mati. Iya, yang mati. Ya sebenarnya saya sendiri apa ya? Kalau Mas Bayu kalau bilang kapok-kapok Lombok enggak, soalnya terbalik ke sini. Kayak Mas Bayu sendiri kemarin habis ngambil indukan itu Carlos kok nyampe ngambil lagi, kan tentunya udah ada tanda-tanda kecocokan apa gimana itu Mas Bayu? Ya mungkin kalau di Kohyun itu kan kualitasnya juga udah bagus Mas Bayu menurut saya. Sambil mau silaturahmi sinau soal ternak Mas Bayu. Belajar soal ternak. Sama Kohyun. Berarti udah ada persiapan pertanyaan buat Kohyun. Gak apa-apa, nanti ditanya di sini aja. Itu belum. Ya saya ya sebagai, bukan berarti saya itu Mas Pepi ternyata maunya cuma ke Pibarul, enggak, bukan seperti itu. Bukan cuma saya ya, dari teman-teman kreator semuanya itu biasanya kalau tahu dan kenal ya sama peternaknya mesti pertama hubungi. Ini Mas, burung dari jenengan ternyata juara. Saya juga pengen gitu ya, berbagi apa ya informasi yang nyenengin ya kok. Ya jangan saya aja semua, harus dibantu. Seperti itu. Jadi mengingat flashback yang kemarin waktu itu punya Mas Adin ya, tim LG itu kan juga ada siapa itu Anggun, Vanilla itu kan memang dari Kohyun juga. Kebetulan pas itu saya juga pas liputan ke sana ya kok. Saya ngabarin Kohyun. Oh ini juara, waduh ya seneng mesti Kohyun. Terus itu siapa yang hitam siapa kok? Yang punya
itu yang punya Mas Hitam. Mas Hitam itu juga saya ngabarin Ko Yun. Soalnya apa? Saya bisa menjadi saksi hidup kok ceritanya ya. Iya pas ngambilnya ya. Pas ngambilnya soalnya sama Arif juga, sama teman-teman yang lain. Tapi sayang sekali itu video waktu mau saya up itu filenya hilang kok. Video yang apa? Yang waktu saya Mas Hitam. kesini, waktu kita liputan bareng pengambilan Mas Hitam. Tapi kan semua tetap adalah sebagian file itu saya kirim ke Ko Yun. Bukan bermaksud untuk apa-apa, itu buat bukti real, bukti nyata bahwa saya memang ikut kesini waktu itu masih di kandang lama ya kok. Pakai garansi pula ya? Garansi, itu Ko Yun garansi juara bola. Nggak tahu itu Ko Yun lagi kena bisikan apa. Ini saya garansi juara yang ngomong 3 kali. 3 kali? Sampai 3 kali Ko Yun. Ini saya garansi juara. Ini saya garansi juara ya. Gitu, seperti itu. Ya, itu memang apa ya? Bukan diatur ya. Jadi saat burung itu lagi pertama dipegang ya nggak ada ucapan, nggak ada terpikir saya akan mengucap seperti itu. Tapi memang pas pegang aja ya. Jadi memang tahu-tahu kok pengen ngomong ini saya garansi juara gitu loh. Ya kalau yang nggak tahu ya agak-agak bahaya juga sih. Ya Bahayanya kok. bahayanya ya calon dibully kalau salah. Ya. Dikira wah ini ngomong besar banget gitu. Ada bahkan ada salah satu yang posting di YouTube, wah beli burung piko garansi juara kayak gimana gitu kan. Ya memang saya mikir secara nalar, secara waras ya nggak ada yang seperti itu karena faktor juara itu kan banyak sekali ya Mas ya. Nggak tahu memang kadang-kadang ya mungkin itu sisi indigo ya mungkin ya. Indigonya Ko Yun. Ya salah satunya itu. Jadi termasuk saya memang sering ya. Jadi contoh waktu saya final Kaisar ketemu Sutra ya. Nah ini ada saksinya Eko yang Kian Santang itu kan dulu masih joki ya. Santang. Gimana dok ceritanya? Itu saya udah lama nggak ngeber bajak laut karena bajak laut udah waktu itu cedera Pak ya. Jadi saya libur dulu dan waktu itu tahu-tahu saya datang lihat Kaisar. Pas lihat Kaisar ini ya natep, saya pegang, loh kok kayak ada ajakan gitu ya. Ini nggak tahu ajakan. Loh ini kok perasaan saya kayak perasaan waktu saya terbiasa juara waktu megang sapu angin gitu. Akhirnya saya ke kandang ketemu Eko waktu itu udah pulang di kandang sini, di kandang belakang Medasem. Waktu Kaisarnya di kandang di kota di Kapten Ismail. Terus saya nemu Eko langsung, kok Kaisar boleh nggak tak ukur saya? Ya boleh, itu kan burung pos bukannya gitu. Kok kamu ikhlas apa enggak? Ya ikhlas karena burung pos bukan gitu. Maksudnya ikhlas, bener-bener ikhlas loh. Ikhlas bos, saya malah seneng. Bos mau ngeber lagi. Oh kok tumben-tumbenan sih bos, kok mau ngeber lagi. Itu waktu itu ada opi gendut itu loh. Opi kan yang bagian pengiriman burung. Saya tahu-tahu tuh mak ceplos gitu loh. Aku juara 1 hari Minggu, finalnya lawan Kenwood. Itu apa nggak gila? Ya kan, tapi ya nggak tahu lah itu apalah ya. Itu memang nggak tahu intuisi saya sebagai seorang joki, sebagai seorang perawat atau peternak ya. Nggak tahu itu sebuah anugerah atau apa. Yang jelas nggak ada bisikan sih. Ya, cuma terlontar dengan sendirinya. Jadi kemarin terlontar lagi. Waktu? Baru 2 hari lalu waktu hari Selasa pas waktu lelang di Paku. Jadi ada burung megan. Burung megan itu saya udah tahu waktu di lapangan di balai desa. Ya, saya pegang nggak ada komen apa-apa. Jadi kesannya ya burung bagus biasa gitu ya. Umumnya burung bagus gimana kan udah biasa ya. Tapi pas malam itu tahu-tahu kok ceplosan lagi. Ini saya garansi juara. Wah, ampun. Yang mata putih. Iya, megan mata Masih di putih. sini toh? Masih di sini. Yang tadi kita lihat itu di atas itu. Ya itu loh, bukan
bukan berarti saya takabur atau bukan berarti saya membual, tapi memang omongan seperti itu bukan direncana atau tiba-tiba nyeplos dengan sendirinya. Memang saya memang ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering atau keceplosan kayak gitu memang sering. Nah ini kembali lagi ke Mas Bayu. Mas Bayu tujuannya ke sini buat belajar. Nah, Mas Bayu sebelum ke sini udah bisa nyetak langsung menghasilkan juara. Itu sebelumnya emang udah belajar? Ya, belajarnya dari mana? Dari konten-konten Kohyun kok. Dari konten-konten Ya, saya lah. Ini beneran ini Mas Iya. Bayu, bukan karena lagi depan kamera ya. Ya, enggak Mas Evi. Saya selalu ngikutin konten-konten Kohyun sambil dipraktekin lah. Mbok menawa ngepasi. Siapa tahu pas. Siapa tahu pas. Ini tadi di jalan nggak ada ngobrol-ngobrol, ngomong ini loh kok. Tadi cuma nanya Mas, tapi nanti kontennya nggak tahu, soalnya kok YouTube selalu apa ya? Langsung Ya. Jadi Jadi gini, buat teman-teman semua. Jadi memang salah satu kunci untuk sukses ini buat teman-teman semua, apapun bidang yang digeluti. Jadi memberikan kepercayaan kepada orang. Misal Mas Pepi itu main hobi sepak bola. Mas Pepi yang tertuju siapa? Cristiano Ronaldo, Messi. Nah, kalau ada kesempatan, belajarlah dengan orang seperti itu yang sudah pengalaman. Gitu. Apapun yang didapat, tetap ada filternya. Jadi nggak ada orang yang sempurna lah, sukses secara sempurna itu hampir nggak ada ya. Tapi paling nggak apa yang dia omongkan itu ya memang apa yang dia praktekkan dalam hidupnya sampai dia mencapai suatu keberhasilan itu. Jadi ya berhasil atau tidaknya mulai dari diri kita sendiri. Karena Mas Bayu ini terbuka gitu loh, mau belajar dan terbuka. Beda dengan Mas Bayu misalnya tertutup, pengen belajar tapi tertutup. Jadi membantah, ini salah, ini nggak begini, itu nggak akan bisa. Jadi seperti itu. Belajarnya belajar apa Mas Bayu ketemu sama Kohyun? Belajarnya mungkin soal pairing kok. Kadang masih bingung soal tipe badan. Misal kan saya sebagai misal peternak pemula, kadang materinya belum komplit kok. Kadang punya burung misal cuma pegangan keras. Misal saya punya pegangan keras ini, itu ditemuin yang tipe badan betina seperti apa gitu loh kok. Padahal memang udah tak bikinin konten ya, cuma memang saya nonton, saya ulangin. Ini kata-kata saya yang paham, ini hanya orang yang benar-benar sudah mendalam banget baru paham. Ya. Jadi kalau masih pemula ya wajar kalau ada yang komen-komen yang nggak enak. Malah kebanyakan teori biasa. Jadi memang memang di otak dia memang nggak nyampe. Jadi akhirnya yang terucap kebanyakan teori gitu loh. Jadi memang seseorang yang memang berpikirnya memang pendek. Ya memang di luar jangkauan dia akan mengatakan itu sebuah bullshit atau omong kosong. Ya. Tapi bagi orang yang terbuka itu akan menangkap itu sebagai suatu kesempatan untuk berkembang. Jadi ada kesulitan apapun tetap dia menerima, bukan membantah gitu. Jadi Mas Bayu ini waktu belajar dari konten-konten itu, setelah dijalani apa yang didapat pengalaman pertamanya? Masih bingung kok soal pairingnya. Misal badan keras ini ketemunya yang empuk atau yang kenyal, gitu masih bingung. Betul. Ya ini bijinya nih ya, dagingnya nih. Langsung to the point nanya dagingnya dan hal paling susah dalam breeding. Dan saya pun bukan mengatakan bahwa saya pintar atau apa, bukan. Jadi ayo kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman. Jadi saya mengemukakan sebuah teori pun karena saya sudah mengalami. Ya. Jadi apa yang sudah saya alami itu saya bentuk sebagai suatu teori dan saya bagikan ke teman-teman. Cuma memang
nggak semua memang bisa menangkapnya dengan baik ya, memang butuh ditonton berulang-ulang. Udah nonton berapa kali? Udah banyak. Dan yang didapat tetap masih bingung ya? Masih bingung kan, belum secara langsung kan. Kalau kayak gini secara langsung ya kok. Saya paham letak di mana yang menjadi titik kebingungannya, poin kebingungannya gini. Jadi mungkin entah karena saya lupa menjelaskan detail ya. Jadi memang nggak mesti saya bikin konten itu kan nggak terjadwal mas. Jadi kalau ada lagi kepengen apa atau Adit, saya kontak Adit kesini ada bahan gitu loh. Jadi selalu dadakan. Nah ini mas yang utama nih ya, ini saya buka ya. Jadi ini memang salah satu rahasia ternak yang besar ya, mohon maaf bagi yang nyampe aja ya. Ini introduksi bentar. Pairing itu apa toko? Pairing itu bahasa Jawa sebenarnya. Pairing bukan loh. Iya. Apa? Bahasa Inggrisnya pairing itu adalah memasangkan. Oh, menjodohkan. Pair itu kan sepasang ya. Jadi memasangkan. Ini memang ada tekniknya. Semua breeder, entah apapun hewannya, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, semua itu memerlukan pairing yang pas, pemasangan yang pas untuk beternak atau membudidayakan sesuatu ya. Jadi belajarnya gurunya ya dari kegagalan saya. Dari kegagalan nanti saya berhasil, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah itu yang saya alami. Jadi Mas Bayu tadi bilang yang badan keras gimana sih kok, yang badan lentur gimana. Nah ini sebenarnya basic tentang rabaan ya. Jadi betina kan Mas Bayu itu cuma beli kepercayaan ya. Iya. Karena betina itu nggak mungkin dicoba. Iya. Jadi nggak tahu saya bener atau salah. Ya. Tapi basicnya Mas Bayu membeli di saya dengan keputusan bahwa saya percaya total sama Koyun. Apa yang diomongkan Koyun, apa yang diprediksi Koyun, ya benar seperti itu adanya. Jadi balik lagi basicnya. Jadi ada burung, kita bagi burung itu menjadi 3 bagian ya, 3 kriteria dari kekerasan badan. Gampangnya gitu aja. Iya. 4 kita ambil 4 aja yang gampang. Jadi yang soft, pertama yang soft. Soft itu yang lentur banget ya. Terus yang kedua adalah yang di atasnya soft ya, agak ngaret sedikit. Di atasnya lagi nanti yang ngaret banget. Di atasnya lagi ini yang keras badannya. Jadi ini di sini ada tingkat kelenturan. Jadi nomor 1 itu tingkat kelenturannya udah paling pol lah, paling bagus ya. Ini kedua menurun, ketiga menurun, keempat makin menurun. Tapi kekerasan badannya ini akan meningkat. Yang ke-1 kekerasan badannya itu dia paling lemah. Yang nomor 2 makin keras, yang ketiga makin keras, yang keempat keras banget. Nah ini jadi sini, ini kita bagi 4 dulu biar mudah ya, jadi nggak terlalu banyak. Walaupun sebenarnya ini nanti dibagi-bagi lagi, cuma ini basicnya aja. Jadi gini mas, saya ada suatu teori yang sesuai pengalaman saya. Makin lentur burung, maka dia akan setut atasnya makin panjang, makin licin, makin enak. Kayaknya bener nggak? Iya kayak gitu kok. Mas, jenengan main burung. Iya. Kayaknya bener nggak? Iya. Jangan ya toh. Iya. Nah, makin keras, makin atas makin biasa. tuh. Makin Tapi bawahnya makin tembak. makin kenceng. Nah, itu dari situ udah kelihatan. Nanti makin keras lagi, ya dia bawahnya makin kenceng lagi, atasnya makin lama lagi melompong istilahnya. Gitu. Cuma itu kita anggap capitnya sama semua, ya. Terus bentuk badannya sama semua, bentuknya nih ya. Jangan, lah itu nanti susahnya rabaan. Jadi antara yang lentur nanti dia memiliki bentuk badan seperti ini. Nah itu nanti beda lagi. Jadi masing-masing itu memiliki teori sendiri-sendiri mas. Ya, jadi
nggak mesti kita jodohin yang lentur dengan yang lentur nanti akan jadi lentur, enggak. Jadi kita berpatokan ke situ. Jadi sekali lagi basicnya itu ya, hukum pastinya, hukum alamnya yang nggak bisa dibantahkan ya. Contoh, pernah lihat konten saya yang Minato? Ya pernah. Ototnya kan gila nih banget ya. Dan sudut bawahnya kayak apa? Kenceng. Ya udah kenceng luar biasa. Terus Garong CRC juga pernah ngeraba. Iya. Ya, dia tulangannya keras banget, Keras. ngaret banget dan nggak lentur. Tembak bawahnya kenceng nggak? Kenceng. Usaha si Bapak. Ya, ini maaf bukan menyinggung yang pemiliknya Minato atau pemiliknya Ya. Garong CR sama sekali enggak ya. Ini hanya kepentingannya untuk belajar. Jadi antara kedua burung tersebut apa kelebihannya? Sisi bawahnya. Sisi bawah. Berbeda. Apa kekurangannya? Sisi atas. Benar, sisi atasnya? Ya menurut saya ya kok kekurangan bukan sisi atas itu, keturnya itu kurang ya, untuk yang Metiknya kan? Metilnya. Metilnya, ya, Metilannya. metilnya. Ya, ya memang seperti yang saya katakan itu udah memang suatu hukum kelenturan ya. Kira-kira kalau ini kan burung berbicara soal aerodinamis ya, kemampuan dia untuk bermanuver. Karena kalau manuver itu memang hubungannya dengan aerodinamis. Kita coba untuk kelenturan. Jadi memang hubungannya karena kelenturannya itu ya. Mungkin nggak ada orang yang nggak tahu Aderai lah. Aderai tahu. Tahu protot semua. kayak saya. Aderai kira-kira bisa nggak garuk-garuk kalau punggungnya gajah? Nggak bisa. Nggak bisa. Susah sih ya kok. Jadi pergerakan sendirinya juga terbatas. Kalau atlet-atlet di Olimpiade yang senam ditekuk-tekuk kayak begitu terus balet, kira-kira gimana? Bisa, kepala di kaki, kaki di kepala. Nah, gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya. Cuma ya itu sebagai teori yang saya buat. Bener atau tidaknya teman-teman juga harus coba sendiri. Jangan cuma percaya saya, karena saya juga membuat itu dari pengalaman. Bisa saja pengalaman yang menjadikan sebuah teori itu pengalaman yang salah, itu bisa aja. Jadi sifatnya berbagi gitu loh. Nah, selain itu ya, jangan lupa juga bahwa ada teori dasar saya yang sangat mendasar juga, itu Valentino Rossi dan MotoGP. Masih ingat apa? Masih ingat kok. Masih ingat lah. Apa Mas Bayu? Apa? Kemampuan dan kemauan. Mantap. Ini terus nonton berkali-kali. Apa jangan-jangan mau kesini nggak YouTube-nya dulu? Jadi memang kemampuan dan kemauan itu memang harus seiring berjalan bersama. Jadi memang ada orang yang kemauannya besar, tapi kemampuannya kecil, jadi ya nggak bisa. Ada orang yang kemauannya nggak ada, walaupun dia memiliki segudang kemampuan, dia nggak akan bisa juga. Ini contoh di MotoGP dan Valentino Rossi ini paling gampang ya. Jadi ini teori yang saya ambil, saya gampangan aja lah gambarkan dari dunia nyata ya. MotoGP dan Valentino Rossi, mungkin nggak ada yang nggak tahu Valentino Rossi itu siapa. Ya kan, nggak mungkin Valentino Rossi itu kayak bakul somai, itu nggak mungkin. Jadi antara MotoGP adalah kemampuannya, Valentino Rossi adalah kemauannya. Jadi kalau Valentino Rossi naik motornya jenengan apa? Motor lama. Kira-kira bisa nggak dia juara? Pentut-pentut kok. Tinggal jauh. Nah, sekarang Mas Pepi, kalau naik motor Rossi, kira-kira bisa nggak juara? Nggak bisa. Kemampuan saya beda sama Valentino Rossi. Ya, beraninya juga nggak berani kan? Valentino Rossi. Iya, disediain speed sampai 300 km per jam. Berani nggak? 250 aja nggak berani. Paling 40. Nah, itulah antara kemauan dan kemampuan. Jadi kemauan di kita pairing itu kita berdasarkan fenotip ya. Kalau berbicara kemauan,
itu lebih ke gen. Jadi pairingnya ini yang benar adalah menggunakan berdasarkan fenotip dan genetiknya. Jadi nggak bisa fenotip aja, Mas. Karena kalau fenotip aja kita cuma berbicara cuma kemampuan tok, kemauannya, mentalitinya, dan lain-lain yang nggak bisa kita raba itu. Contoh nggak mungkin Mas Bayu atau siapapun ya, walaupun mungkin memang ada karena kebetulan nyari di pasar, asal fenotipnya bagus. Fenotip bagus itu gampang. Oh ini burung kenceng, oh ini burung 3/4, oh ini burung atas kepala, oh ini atasnya losnya bagus. Atasnya losnya bagus, atas loh ya, berarti kan enak kalau tingginya turun kan. Nah ini udah losnya bagus tapi tinggi, dia takut untuk turun, kira-kira gimana? Ya bablas. Gambarannya seperti itu kurang lebih, Mas. Jadi pairing yang enak itu memang menggunakan genetik dan fenotip. Tapi bagaimana nggak semudah itu, kan Guso. Jadi untuk fenotip ya bisa belajar sebentar lah dari saya, pegang-pegang burung di sini bisa tahu. Tapi untuk gen, saya juga nggak tahu gen yang terdapat di farmnya Mas Bayu apa, yang terdapat di tempat Mas Arif apa, itu saya nggak tahu. Jadi gen itu terbentuk ya karena persilangan dari di saya ada sekitar 300 pasang pacak ya yang saya silang-silangkan, dan hanya itu aja. Jadi ya kurang lebih saya tahu ini kejelekannya apa, ini plusnya apa gitu. Nah, yang susah ditebak. Kita berprinsip semua burung ada kelemahan, ada kekurangan pasti. Burung A kekurangannya ini, burung B kekurangannya itu. Lalu kita silangkan. Nah, ini disilangkan kan nggak tahu ya yang terjadi nanti kombinasi gennya seperti apa. Bisa aja kekurangannya A sama kekurangannya B ngumpul di satu burung. Kekurangan kemauan bagus nih ya, kemauannya yang jelek ngumpul jadi satu sifatnya, itu kan kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi dari kebiasaan yang sudah dijalani itu kita akan bisa tahu dengan ada ciri-ciri yang nampak pada fenotip itu ada. Jadi seperti di saya ini ya, kebanyakan yang kritis mata putih di saya itu memang mental untuk turunnya itu kayak nggak takut mati ya. Jadi memang keluarga Bom itu adik sama kakaknya Bom itu mata putih semua dan memang hancur semua, memang nggak bisa dipakai main, dan hanya Bom yang kritis mata kuning dan bisa dipakai main gitu ya. Jadi karena mentalnya terlalu berani mati ya akhirnya cedera semua yang mata putih gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu Mas Bayu. Barangkali ada yang nggak jelas lagi, monggo, nggak apa-apa. Nah, bicara soal genetik ya kok, kan dalam persilangan itu kan ada rekayasa genetik ya. Ya. Itu apakah semua burung bisa direkayasa genetik di pengentalan gen? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi setelah saya dulu sering-sering posting ya tentang line breed, inbreed, hybrid, ya, terus menjadikan super breed, lanjut lagi perpetual, ini ya saya posting di Facebook waktu itu ya, dan YouTube-nya Tiga Darah juga seperti itu. YouTube-nya Sophia gitu. Jadi saya baru nyadar sekarang ternyata banyak yang menyalahartikan atau salah persepsi ya. Jadi persepsinya itu mereka itu menitik beratkan pada diagram persilangan sedarahnya. Jadi nggak peduli, mereka hilangkan pairing berdasarkan fenotip dan gennya gitu loh. Jadi yang penting wah asal kental aja ya. Dan saya pun sama melakukan kesalahan seperti itu awalnya.
Iya, awalnya seperti itu. Jadi memang guru saya Pak Hermono ya, yang guru genetik saya yang ngajarin. Jadi memang kamu kalau belum bisa, jangan berani-berani main inbreed dulu. Karena kalau inbreed itu kamu kayak minum es teh manis langsung teguk aja. Tapi kalau kamu main line breed itu sama aja menikmati minum wine gitu ya. Pelan-pelan, enak, dinikmatin seperti itu. Jadi kalau belum tahu apa-apa, belum ada basicnya nih, cuma lihat dari konten saya atau cuma lihat dari YouTube atau dari Google yang diagram persilangan rekayasa genetik, ya mereka, oh bapak ketemu anak nih, nah bapaknya yang seperti apa, anaknya harus yang seperti apa, fenotipe yang pas. Nah banyak yang nggak tahu itu langsung pokoknya hajar aja bapak sama anak. Nah itu oke-okean juga. Ya, bapak sama anak, apalagi ada yang diagram yang gambarnya ayam itu menyesatkan sekali. Tahu enggak mas, yang gambarnya ayam ini kawin nama ini kawin nama ini, ya kan? Itu menyesatkan sekali. Jadi orang itu malah fokus ke yang ada di diagramnya. Oh ini harus ketemu anaknya dulu. Oh nanti setelah punya anak nanti ditemukan lagi dengan anaknya lagi. Itu ada yang seperti itu. Jadi mengenai gennya seperti apa, fenotipnya seperti apa itu udah dikesampingkan semua. Jadi yang pertama tetap caranya itu gini mas, pegang teori pairing, fenotip dan genetik satu. Nah, terus caranya dengan mengkombinasikan dengan yang 4 saya sebut tadi, yang halus, agak ngaret, terus keras gitu ya. Jadi dikombinasikan seperti apa nanti, ini ada imajinasi sendiri ya. Itu memang kemampuan otak kanan kita dalam berimajinasi. Jadi nanti hasilnya seperti apa dipelajari dulu, nanti baru setelah kita tahu anakannya seperti apa, itu kita langsung gas mau inbreed silakan, tapi sifatnya jangan banyak berharap dulu. Ya. Ada lagi yang memang udah tahu tapi dia nggak punya perangkat untuk melatih, apalagi hasil inbreed itu nggak bisa dipakai main. Kalau yang nggak ngerti inbreed kan memang tujuannya bukan dipakai untuk main. Nah penilaian kualitasnya dari mana, ini hasil inbreed ini bagus apa enggak, ya dari rabaan. Dari rabaan yang gimana? Antara rabaan antara farm A, farm B, farm C itu beda-beda semua. Jadi kita harus menguasai dulu. Setelah inbreed dihasilkan burung hasil inbreed. Nah ini padahal burung bagus, tapi dia nggak tahu rabaan seperti apa yang bagus. Nah coba-coba latih, ini ada pengalaman orang, coba-coba dilatih. Jelek ya, memang inbreed itu jelek kalau dilatih, giringnya aja susah, tenaganya gampang habis, boro-boro mau kenceng giring aja susah. Ada yang giringnya kenceng tapi nggak konsisten, ada yang error macem-macem, terus belum lagi fenotipnya pun ikut mengerdil mas. Nah itu jadi kita harus benar-benar expert, benar-benar ahli sebelum menjalankan inbreed. Nah kalau tentang line breed sendiri itu lebih mudah. Jadi persilangan sedarah tapi jauh. Contoh paman sama keponakan, ya, kakek sama cucu itu masih line breed. Terus line breed yang dekat itu memang seperti satu bapak beda ibu atau satu ibu beda bapak. Itu line breed yang dekat itu pun agak susah ya. Bisa dijalani, bisa dicoba, cuma untuk berharap untuk mendapatkan juara dengan persilangan seperti itu dekat ya, itu agak tipis. Jadi tetap kita menggunakan teori seperti itu mas, rekayasa genetik, ada line breed atau ada inbreed. Itu nanti tetap itu hanya sebuah proses mas. Ujung-ujungnya tetap nanti yang dipakai buat lomba adalah hasil hybrid. Iya, karena hybrid ini tidak ada hubungan darah. Hybrid itu yang tidak ada hubungan darah antara A, pacak A, ditemukan pacak B, ini nggak ada hubungan darah sama sekali. Kalaupun ada itu sangat jauh, udah proses inbreed itu kok. Ya, iya. Tapi dengan benar ya, dengan benar.
Jika itu terjadi dengan benar ya hasilnya akan bagus. Tapi kalau itu dilakukan secara acak, asal menggunakan teori rekayasa genetika, ya makin hancur gitu. Jadi generasi hybrid ini saya rasa seperti merdekanya Pak Fendi itu juga hybrid. Prosesnya lama berarti. Iya. Tapi enggak, Pak Fendi nggak lama, tinggal beli. Ya kalau yang pengen cepat beli. Tapi kalau bikin proses sendiri berapa? Ya karena waktu itu bercandaan ya. Om Yun, Pak Pendinya, Iya. Pak Pendi. kalau saya jalani sendiri, koyo sampean, ya aku udah tua. Lah koyo aja belajarnya 20 tahun. 20 tahun belum. Ya udah tua. Ya memang kalau apa ya, kalau udah seusia 50 ke atas ya mau belajar lagi 20 tahun udah 75. Matanya buat lihat burung aja gak susah gitu. Jadi memang buat teman-teman semua yang generasi muda, mulailah belajar, jangan takut salah, tapi juga jangan merasa benar gitu loh. Jadi tetap belajar terus, memperbaiki gitu. Jadi mungkin ada yang kurang jelas lagi Mas, boleh tanya apa aja. Gini kok, kan misal itu kan tadi bicara soal genetik ya. Misal induk jantan ini punya kekurangan, induk betinnya juga punya kekurangan. Hasil anak bagus. Apakah ini layak untuk di rekayasa genetik kok? Jadi induk jantan A sama B ini ditemukan ya. Iya. Karena punya Bicara soal genetik ya kok. Kan dalam persilangan itu kan ada rekayasa genetik ya. ya. Itu apakah semua burung bisa direkayasa genetik? Ini Di pertanyaan yang bagus. pengentalan gen. Sudah menjalani. Terus sih. Dia bukan cuma ngikuti tok ya, tapi dia mempraktekkan gitu loh. Jadi yang dia tanyakan ini benar-benar apa ya? Seorang yang bertanya seperti ini menunjukkan orang yang sudah mencoba. Gitu. Jadi semua kita berprinsip ada kekurangan, tapi ternyata anaknya bagus-bagus. Ya. Kekurangan bapaknya nggak ketemu di anaknya, Enggak ketemu di anaknya. kekurangan ibunya nggak ketemu di anaknya. Enggak, misalnya enggak. Ini bonus, dan apalagi kalau bisa seragam seperti itu semua, itu yang saya sebut pajaknya itu golden pair. Golden Pair. pair. Golden pair itu satu pasang pacak itu mampu menghasilkan banyak sekali anak berkualitas. Tapi memang tidak mungkin 100%. Ya. Untuk 50% aja saya katakan itu udah bagus banget ya. Golden pair nggak ada lah yang bisa 100%. Nggak akan bisa. Dan ini terjadi yang saya lontarkan sebuah status di Facebook. Golden pair terbaik saat ini waktu itu ya adalah Mumbai Pluto. Dan memang ketika liputan di Kombing, saya katain berapa yang juara Kombing. Itu 50% dari anaknya, lebih ya dia. 50% lebih juara. Iya. Dan hasilnya merata seperti itu dengan kestabilan burung nilainya di atas 8 ya, dengan cc yang seperti itu dan kesamaan cc bawahnya dan gampang latih. Itu memang gampang latih banget ya. Cuma memang kelebihan dan kekurangannya sama. Jadi seperti monoton, tapi itulah golden pair. Jadi kalau golden pair ini saya juga menemukan suatu teori bahwa golden pair ini hasil dari anakan dari golden pair jika disilangkan lagi dengan burung lain, probabilitasnya untuk menghasilkan burung bagus itu sangat banyak. Nah, jadi nggak acak. Beda kalau kita menggunakan jantan golden boy. Golden boy. Kayak apa lagi? Nah, golden boy bisa dijelaskan nih. Ini Tahu nggak, Mas Bayu? Itu misal ada 5 tetasan, yang baik cuma 1. Yang baik, yang bagus itu cuma 1, yang Yang lain empat. akhir. Bener kok. benar. Luar biasa ya. Dan golden boy ini dianakin juga sangat susah. Bukan berlaku untuk anak kakak adiknya saja. Kita coba lihat di sepupu-sepupunya. Hasilnya merata, akhir.
Nah ini ada satu yang mewah bener-bener spektakuler. Itu ya susah. Yang satu bagus itu. Iya. Kalau ternak susah. Kalau misal Golden Boy di pengentalan gen gimana? Bisa nggak? Saya nggak menyarankan. Nggak menyarankan. Tapi kalau mau coba silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada sesuatu yang sifatnya dilarang ya. Kita semua bisa menemukan sesuatu itu dari percobaan. Makanya jangan takut mencoba, jangan takut salah, tetap dicoba. Kalau saya dari Golden Boy ya ada. Jenderal itu Golden Boy. Jenderal itu. Ya iya. Ya kan? Tapi gimana saya tahu Jenderal itu Golden Boy? Ya saya menelusuri lah ya jejaknya. Dan memang dianakin pun agak susah. Jadi saya baru nemu di anak juara tapi nggak memuaskan. Tapi masih ya Jenderal itu saya temuin sama Nazaret kemarin ya. Ada yang juara tapi agak pelan, saya nggak keluar. Di Cucu itu juara lagi. Tapi dipadukan sama Super Breed Mawar saya udah bikin Super Breed ya, Super Breed Mawar itu ibunya Sapu Angin. Dan keluar juara, itu yang namanya Admiral. Tapi saya tetap nggak puas. Dan tapi saya tetap mencoba yang sudah berhasil ya. Jadi dari Jenderal yang ketemu Super Breed Mawar itu tetap saya coba, saya otak-atik terus. Sudah ketemu kok? Lumayan, nanti kelihatan. Cuma sayang ini yang menurut saya spektakuler, betina. Yang baru saya upload tadi malam di YouTube saya, itu yang warna megan mata putih. Dan itu memang secara rabaan dia mewah banget. Nah, secara fenotip kemungkinan karena mau nggak mau saya masukin darah awan hitam karena saya tahu keistimewaan awan hitam gampang dilatih gitu. Jadi ya dengan kasus yang tadi Mas Bayu lontarkan ya memang seperti itu. Dan nanti kalau diteruskan lagi anaknya 1, 2, 3, 4, 5 bagus ya itu golden pair udah. Dan itu memang jadi keistimewaannya gini, apa yang menyebabkan dia menjadi golden pair? Karena dia bisa membuang gen jeleknya yang tidak sesuai dengan kebutuhan permainan kolong. Ini kebuang. Gen yang seperti itu kebuang. Jadi gen yang masuk di anak-anaknya adalah paduan gen-gen yang bagusnya masuk di anaknya. Itu bukan kita milih, bukan kita yang milih, itu nggak bisa dipilih. Itu Tuhan yang milih. Iya. Itu semesta yang milih. Jadi memang seperti itu. Kira-kira paham nggak? Iya, paham kok. Itu juga bisa terjadi gini. Antara karakter jeleknya si jantan itu sama karakter jeleknya si betina tersebut ini diakibatkan, coba Mas Bayu mungkin lebih spesifik nerangin apa ini kejadian di pengalaman sendiri nggak? Iya kok. Iya. Nah, lebih enak. Jadi jantannya kenapa jeleknya? Springnya jelek kok. Terbangnya. Spring itu saya lebih mengklasifikasikan ke fenotip, ke kemampuan. Ya. Yang betina kekurangannya? Ini ada lagi nggak kekurangannya selain spring? Muter. Dilepasan muter. Ya di lepasan muter. Nah, kalau di lepasan muter kan karena kemampuan itu dia memang dari genetiknya. Dari gen. Ya, jadi dari gen dan fenotipnya masing-masing ada kejelekan. Ya. Oke, yang dua itu saya tangkap. Dari betina. Dari betina itu tadi los atasnya kurang. Los atasnya kurang. Tapi sprint bagus. Ya. Sprint bagus. Los atasnya kurang. Terus kejelekannya selain los atasnya kurang, kayaknya itu deh. Kita nggak usah bicara kejelekannya dulu. Memang ternak ini sebenarnya lebih menitik beratkan kita fokus pada kekurangannya. Ya. Karena kalau kelebihannya ya itu aja, kelebihannya lost door. Jadi dari betina kekurangannya los atasnya kurang. Nah, dari jantan ini yang bisa tergambar di saya. Jantan tadi low sprint ya, sprintnya lemah terus muteran. Iya, muteran. Nah, si
dia punya anak bagus, dikatakan bagus, los atasnya berarti enak, tengahnya enak, bawahnya enak. Berarti si bapaknya ini kemungkinan besar dia memiliki los atas yang bagus. Bagus kok. Los atas bagus. Nah, kita analisa lagi. Dia muter. Iya. Nah, muter ini pernah main tombrang? Pernah. Dulunya biasanya muter kan? Iya kok. Jadi los atas terus muter, ini cirinya ada di tombrang. Kemungkinan seperti itu. Tambah lagi kekurangannya, springnya kurang. Iya. Ini Mas Bayu pakai burung turunan tombrang. Oh, nggak tahu kok itu, soalnya ada yang pantauan, ada yang beli dari orang terus nggak tahu terahnya. Oke. Tapi dari kelemahan yang disebut ini, bapaknya berarti badannya dia mempunyai kelenturan yang bagus, atau kalau nggak bagus pun dia ditunjang bodi yang ngerucut panjang. Kalau kelenturan kurang kok, Kurang, tapi agak panjang emang. Ngerucutnya ya. Iya. Berarti pinggang tipis, bokong juga tipis. Bokong agak tebal sedikit. Bokong agak tebal, Ya, tapi ngisi. los atasnya bisa bagus. Bisa bagus. Bawahnya yang kurang. Bawahnya kurang. Nah, kalau bokong tebal itu memang bawahnya gedek. Oh. Ya, jadi seperti itu. Cuma ditemukan dengan betina yang bisa menghasilkan anak bagus. Berarti betina tersebut bokongnya asik. Iya benar. Iya asik. Sepertinya bagus. Cuma kelemahannya betina itu ada di apa? Di los atas. Di los atas. Iya. Tapi tetap dari bapaknya. Iya. Nah, ini si los atas bapaknya kan suatu keistimewaan ya. Spring dari ibunya suatu kelebihan juga. Pas ditemukan, dilalah ketemu yang seperti itu. Kalau yang memang penurunan genetiknya bisa aja terjadi, yang muteran sama spring kurang malah diturunkan ke anaknya. Los atas dari betinanya kurang malah diturunkan ke anaknya. Nah, ini bicara tentang dominasi dan resesifnya gitu. Jadi ini pelajaran tentang genetik. Jadi kita harus benar-benar tahu, Mas, apa yang diwariskan dari si jantan ini ke anak-anaknya, apa yang diwariskan betina ini ke anak-anaknya. Nah, kita belajar sifat dominan dan resesifnya. Resesif itu yang nggak diturunkan, kalau dominan itu yang kebanyakan diturunkan. Ya, jadi seperti itu. Makanya ada satu alat atau ada satu proses yang sangat penting bagi pemula untuk beternak, yaitu progenites. Jadi progenites ini, tes ini bukan tes teori ya, jadi harus praktek. Jadi betina satu ditemukan dengan jantan 5, nanti diambil anaknya berapa ekor, hasilnya seperti apa, nanti diamatin. Oh, ternyata si betina ini dia membawa dominasi kepada anak-anaknya, kepada turunannya seperti ini. Ya, dia membawa spring kenceng nih. Jadi dari kelima jantan itu springnya kenceng semua. Ya nggak semua, 90% itu udah oke lah ya. Nah, dari jantan pun, walaupun jantan bagus, kita tetap progenites. Jadi ada burung misal sekelas jenderal ya, atau sekelas garong jair lah, yang gampang lah. Jenderal mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya. Sekelas garong jair, stabil, paten kolong, los atas aman tali, 2-nya ngebut, 3-nya jedor. Ya. Nah, ketika dicoba dengan salah satu betina, keluar 50-50. Dicoba lagi dengan betina lagi, keluar 50-50. Dicoba lagi dengan betina tersebut 60-40. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa dia menurunkan karakter turunnya, gaya turunnya itu mempunyai dominasi sampai 50%. Untuk meningkatkan dominasi tersebut yang kita inginkan, ya kita juga menggunakan betina yang sudah diprogenites. Nah, ini ketemu ini ya, jadi gitu loh. Itu ya. Nah, ini ada lagi teman merpati pos ya, itu di Bekasi, teman saya pemain pos, dia terkenal ya, di pos dia disegani juga ya, banyak menghasilkan anak-anak juara-juara. Waktu pertama main kolong, dia pengen ternak,
tenaga gampang dikolong. Kenapa gampang kok? Kalau burung bagus ketemu burung bagus, ya anaknya pasti bagus. Itu di pos. Loh kenapa di burung kolong nggak bisa seperti itu? Nggak bisa. Karena burung kolong ini baru mulai di tahun 80-an, 80 sekian. Yang ternak ya juga baru-baru berapa tahun. Kalau pos itu udah dari zaman dulu, apalagi kiblatnya Merpati Pos itu dari Eropa. Orang sana memang kita akui untuk ilmu pengetahuan mereka lebih terbuka. Dan mereka benar-benar menguasai ilmu pengetahuan terutama tentang teori-teori genetik. Jadi kenapa dia berpikiran bahwa Merpati Pos itu yang bagus, itu bukan nama yang bagus, ya keluarnya bagus. Ya benar. Karena si jantannya ini udah mengalami proses rekayasa genetik sedemikian rupa. Betinanya juga seperti itu. Apalagi kalau kita ngambil impor langsung dari Belgia. Ya peternak Belgia seperti itu semua. Jadi nggak heran kalau dikawinkan ketemunya bagus. Nah kita Merpati Kolong asalnya dari Merpati Tomprang, ada lagi balap. Kita bikin kolong, ya Merpati Tomprang lepasan jauh, muter, laos atasnya bagus, bawahnya ngambang. Yang balap, dasar, setutnya kenceng, ya kan, ngesotan kalau dibikin pertama. Nah ini prosesnya ini baru berjalan dari tahun 89-an, 90 ya, baru berjalan. Berarti sekarang udah berapa tahun? 30 tahun ya? Ya 35 tahun itu baru untuk sebuah perombakan genetik itu 35 tahun itu masih baru banget ya, belum dikatakan sebagai evolusi bukan. Tapi kalau udah Merpati Pos itu ya memang bagus ketemu bagus ya anaknya kan bagus karena dia udah menjalani proses rekayasa genetik yang bener, bukan yang asal. Nah kita banyak korban kemarin ini, banyak gambaran yang menarik dari kejadian-kejadian tahun lalu, beberapa tahun lalu ya, dimana saat itu tenar burung merek wow, ketemu burung merek wow, ya kan, begitu dianakin aja udah laku mahal-mahal, inden, bener nggak mas? Iya bener kok. Ya. Iya, itu. Salah satu faktor yang mempengaruhi anjloknya harga saat ini ya karena yang terjadi di luar adalah ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Jadi mereka ternyata nggak seperti itu gitu loh. Jadi inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita pelajari. Kalau kita udah jalan berapa tahun dan orang kita pinter-pinter semua dalam menjalani proses rekayasa genetik, ya nanti akan gampang. Burung bagus, ada burung bagus nih, sekelas garong JR, itu udah bagus. Udah direkayasa genetik dengan baik. Kita tinggal ambil aja anaknya Kaisar misal, yang udah direkayasa genetik dengan gambaran karakternya seperti ini, ya garong seperti ini, Kaisar seperti ini, terus rabaannya, nemuin rabaannya dia udah tahu, ditemuin, ya udah jadi bagus. Gitu loh. Cuma memang kolong itu susahnya kita punya beberapa variabel dalam permainan. Variabel itu maksudnya kestabilan, sprint, kemampuan lompat tali, artinya nggak ngendelong ya sudutnya ya. Terus ketepatan betina. Terus satu lagi CC. Terus satu lagi yang penting bisa muter tiap giringan. Ini kan berarti burung cerdas. Nah itu dia. Variabelnya 6 loh. Kalau Merpati Pos itu cuma variabelnya speed, homing, udah. Jadi perbedaannya 2 variabel sama kita 6 variabel. Kalau Merpati Pos itu sekitar misal butuh untuk mencapai Merpati Pos yang sekarang yang bagus-bagus itu taruhlah butuh 100 tahun. Variabelnya 2, kita variabelnya 6. Berarti kita butuh 300 tahun. 300 tahun belum. Ya cuma kan sekarang kan udah gampang ya didapat informasi-informasi yang bisa kita gunakan agar menjadikan diri kita lebih pintar, lebih maju ya, asal orangnya nggak menutup diri dengan informasi-informasi tersebut gitu loh. Ada lagi? Nggak puas nggak apa-apa mas? Udah kok, itu aja dulu kok. Cukup.
Nanti di rumah penasaran lagi. Kesini lagi ya penasaran. Besok kan kesini lagi. Udah kenal kok. Tapi udah kejawab belum? Udah kok. Udah kejawab. Udah paham kalau sekarang. Ini bagi yang jalan ini. Ternak. Mas Evi di rumah ternak nggak? Ternak kok. Ternakan. Ya ternakan kayak ya ini ketemu ini bagus anak buat bilang koyun dan Kenyataan. iya Ternak kayak Faktanya seperti itu. faktanya iya faktanya dan tapi udah di sini jadi saya juga Udah lebih banyak belajar kok. enak ya, bisa. Iya. Maksudnya omongan yang saya omongkan tadi bisa. masuk kok ngerti Ya, masuk. bisa dimengerti. Nah, ini Mas Arif, kamu ternak sama main, saya ternak juga kok. terus gimana? Ya sama aja tuh hasilnya ya mungkin dapat banyak pelajaran lebih ya dari sini ya, dari koyun yang mana dalam beternak itu ya tidak harus ketemu A jadinya itu kok ketemu Yang saya bagikan pengalaman saya berarti memang terjadi ke Mas Iya. Arif juga. iya kok. Dan saya yakin semua akan yang nonton ini, yang nyimak ini ya pasti oh iya, sambil nonton itu oh iya gitu loh. Saya langsung iya Oh iya. Ya jadi kurang lebih seperti itu, makanya kita harus belajar the art of breeding itu never ending, jadi nggak ada ujung, nggak akan pernah berakhir. Semua terus, bahkan saya pun searching di luar burung ya, saya pengen tahu ikan hias apa aja sih sekarang. Ya kan, Iya. saya ini senang ikan hias ya. Jadi dari kecil saya main ikan hias. Kita ambil contoh cupang yang sekarang wah ada keluar Nemo, ada lagi keluar Galaxy, ada lagi keluar sekarang yang hitam, semacam-macam. Dan seperti itu terus nggak akan pernah berakhir. belum nanti kucing Kucing. Kucing, ya kucing itu tip ya, saya juga belajar kucing juga. Pengennya Eropa digabungkan dengan Cina. Eropa mempunyai badan besar, Cina mempunyai muka yang imut. Nah ini tujuan orang-orang ini pengen badan gede, muka imut. Nah, kayak saya mungkin ya. Jadi seperti itu, cuma prosesnya nggak gampang gitu. Jadi apapun hewan atau tumbuhan yang kita budidayakan ya, asal kita belajar dengan baik ya akan dicapai suatu hasil yang baik, tapi ya sabar. Nah, saya di kepala saya nongol ikan Nemo yang terbaru, Nemo hybrid. Nemo. Gila itu. Bisa dibentuk seperti itu ya kan. Nah, itu kan tapi kan melalui proses. Nah, lagi saya belajar. Ada kalau pengen belajar game ya. Udah pernah main Lovebird? Belum. Lovebird warna? Belum. Saya pernah dan saya kejeblos. itu masih gampang karena ada tabelnya dan sudah disediakan kemungkinan hasilnya seperti ini. Itu sepersekian persen lebih mudah dari merpati karena sudah ada patokannya. main Main warna warna. Kalau merpati karakter itu beribu-ribu karakter. Kalau warna itu masih bisa dihitung. Oh ini biola, oh ini gitu loh. Jadi banyak sekali lah yang harus dipelajari lagi dari peternak merpati. Jadi tetap intinya Mas Bayu sekarang belajarnya sama saya. Di lain waktu berapa tahun kemudian bisa aja saya belajar ke Mas Bayu. Loh iya bener, Mas Bayu menemukan sebuah teori karena yang dialamin di farmnya, di peternakannya seperti ini. Tahu-tahu keluar burung yang spektakuler, fenomenal dan dianakin kayak gitu semua. Saya belajar Mas Bayu gimana caranya. Ya itu bisa aja terjadi Mas. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang guru, itu nggak ada gurunya ya pengalaman. Bukan saya loh Mas, saya hanya membagikan pengalaman. Karena sebenarnya banyak yang bisa, cuma jarang orang yang mau membagikan pengalamannya. Karena apa? Satu mungkin takut diomongin keminter, kebanyakan teori, itu satu ya kan. Sebenarnya banyak yang tahu juga nih yang hal-hal begini. Mungkin ada yang kurang bisa penyampaiannya gitu.
gitu. Cuma berhubung saya bisa, satu saya tergerak memang untuk berbagi ke teman-teman agar teman-teman itu bisa semua, jadi dunia merpati ini makin seru. Saya seneng kalau persaingannya itu makin hebat. Gitu. Udah nggak ada lagi. Mas Pepi sendiri ada yang mau ditanyakan? Sudah. Bener udah. Besok tinggal yang UU itu saya praktekkan di rumah. Biar nanti nggak jadi itu tapi jadi oke. Mas Arif. Nah gini Mas Bayu, perasaan Mas Bayu ketika sudah ketemu langsung sama Koh Yun, tadinya cuma beli, tadinya kan cuma beli di lelangan, ketemu sama Koh Yun malu mau nyapa. Sekarang setelah ketemu sama Koh Yun, setelah ngobrol-ngobrol bareng, itu gimana rasanya tuh Mas? Rasanya yang pasti ya seneng ya Mas Arif. Soalnya kalau menurut saya Koh Yun itu idola menurut saya. Berarti foto bareng nih, foto Iya, bareng. ya jelas. Kalau lihat Kan- Koh Yun di lapak gimana? Serem. Mokso Mas. Serem. Ya gak enak lah Mas Pepi. Kalau lagi di lapak ya mungkin lagi fokus. Kalau gini ternyata baik Mas Pepi. Koh Yun terbuka kok. Nggak pelit ilmu. Ini tadi juga saya nggak tahu nih kalau Mas Bayu nanya ternyata yang di luar pikiran saya. Biasanya saya nanya-nanya, Koh Yun nanya-nanya, Koh Yun baru ditanya. Istimewa buat Mas Bayu. Pertanyaannya berbobot sekali. Ini Baru ini ya kok. Berarti nanti dapat bonus. Jadi saya ini banyak yang bisa saya jawab, tapi kalau nggak ada pertanyaan, ya saya nggak terpikir untuk menjawab. Gitu loh. Jadi memang saya harus ditanya-tanya. Jadi misal Adit ini saya tugasin nih. Adit kalau ada pertanyaan yang ini coba kamu screenshot kirimkan ke saya yang menarik. Nanti saya bisa jawab. Ayo bikin konten gitu. Udah nggak ada lagi. Cukup. Puas. Cukup. Nanti jangan sampai ke bawah ngimpi. Lali ya. Kan lihat di YouTube aja gitu. Iya. Terulang ya. Ya memang kebanyakan males untuk nyari kontennya, udah scroll ke atas yang mana nih kok, ada aja yang nanya uji-uji gimana, udah ada semua. Sampai saya merasa aduh bahannya apa bisa entek apa ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi perbincangan kita cukup sampai di sini. Mungkin udah hampir 1 jam ya kita bincang-bincang. Memang ya terasa. Iya kalau ngobrol-ngobrol sama saya nggak berasa. Jadi terima kasih teman-teman semua sudah menonton di channel saya. Semoga apa yang kita bicarakan ini berguna juga untuk teman-teman semua. Mohon maaf saya bukan untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman agar manfaatnya bisa dirasakan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semangat selalu berkarya dalam dunia merpati. Salam Merpati Baron, laka-laka.